Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita. Pikiran kita ada yang positif dan ada yang tidak positif. Setiap pikiran adalah doa. Dan doa dikabulkan oleh Allah, baik itu yang positif maupun yang tidak positif. Nah, persoalannya, bagaimana ketika pikiran kita dipenuhi oleh fokus yang tidak positif? Nah, mari kita simak sebuah kisah. Ada sebuah kisah seorang anak kecil bernama Kotia. Kotia kecil berusia 2,5 tahun dan usia ini sedang suka-sukanya menggambar. Ketika melihat kertas dan pensil, maka ia selalu berimajinasi untuk menggambar apapun. Suatu hari, ayah dan ibu Kotia sedang bekerja. Kotia kecil bermain di sebuah garasi mobil. Di sana dia melihat sebuah bidang putih. Kemudian dia ingin menggambar. Dicarinya sesuatu untuk bisa digoreskan ke bidang putih itu. Dan ditemukannya sebuah paku. Kotia mulai menggambar. Wah, bagus sekali. Akhirnya Kotia mulai menggambar dirinya, ayahnya, ibunya, rumah, bunga, dan semuanya. Penuh bidang yang satu, kemudian dia beralih ke bidang berikutnya, hingga samping, kiri, kanan, depan, belakang mobil ayahnya penuh dengan goresan paku. Kotia merasa puas. Wah, pasti ayah senang melihat ini, melihat gambar Kotia. Ketika sore, ayah dan ibu Kotia pulang bekerja. Kotia seperti biasa menyambut dengan rasa rindu dan bahagia. Ayah! Dipeluknya ayahnya dan kemudian dituntunnya tangan ayahnya ke sebuah garasi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Ya, sama dengan ayah Kotia. Ayah Kotia shock dan marah. Kemudian dia mencari sesuatu dan dia lihat di sana ada sebuah penggaris besi yang sudah berkarat. Diambilnya penggaris besi itu, lalu dia meraih tangan mungil anaknya dan dipukul-pukulkannya penggaris besi itu ke tangan mungil Kotia. Dasar kamu anak nakal, kamu nakal. Kamu tidak tahu diri, kamu tidak tahu bagaimana susahnya mencari uang. Dasar kamu nakal. Kotia menjerit, ampun ayah. Ayah, ampun ayah. Jangan ayah, ampun. Tapi ayah Kotia terus memukulkan penggaris itu. Hingga akhirnya tangan Kotia berdarah. Ditinggalkannya Kotia kecil dengan sesenggukannya. Esokan harinya, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. Hari kedua badan Kotia mulai demam. Namun ibunya hanya menyuruh pengasuhnya untuk memberikan obat penurun panas. Keesokan harinya, qadarullah, ayah ibu Kotia mendapat tugas di luar kota. Dan Kotia kecil ditinggalkannya bersama pengasuhnya. Badan Kotia semakin tinggi demamnya. Tetapi ibunya hanya menyuruh menambahkan dosis penurun panasnya itu. Hari-hari berikutnya, demamnya Kotia semakin tinggi dan Kotia mulai lemas. Pengasuh mengabarkan hal ini kepada kedua orang tuanya dan akhirnya mereka pulang. Dilihatnya Kotia sudah berbaring lemah dan dilihat tangannya dari jari sampai siku sudah membiru. Mereka panik membawa Kotia ke rumah sehat dan Kotia pun diperiksa oleh dokter. Dokter menyerahkan sebuah kertas pada ayah Kotia. Surat perjanjian amputasi tangan Kotia. Ayah Kotia bergetar dan memohon kepada dokter. Dokter, apakah tidak ada cara lain dokter selain amputasi, dok?
Maaf Bapak, tidak ada. Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa anak Bapak. Akhirnya Ibu Kotiah udah mulai menangis dan memukul-mukul punggung suaminya. Ayah, kamu sih ya, kamu jahat. Kamu yang memukul tangan Kotiah terlalu keras. Akhirnya seperti ini, ayah. Akhirnya ayah Kotiah menandatangani surat itu dan Kotiah pun diamputasi. Di ruang rawat inap, kedua orang tuanya menunggunya sambil menangis terus. Kotiah pun tersadar dan dia merasa bahagia dan rindu kepada kedua orang tuanya, ingin memeluk. Tetapi dia sadar ternyata tangannya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah balutan putih yang membungkus sisa tangannya. Kotiah menangis. Ayah, maafin Kotiah ya. Maafin Kotiah ya. Atia janji tidak nakal lagi ayah. Atia janji tidak akan coret-coret mobil ayah lagi ayah. Tapi tolong ayah bilang sama om dokter kembalikan tangan Kotiah ya. Nasi sudah jadi bubur. Tidak ada yang bisa, harus dikembalikan lagi. Bapak Ibu, siapa yang sebenarnya telah mengamputasi tangan Kotiah? Bukan pisau bedah, bukan dokter bedah. Itu adalah pikiran ayahnya sendiri yang telah mengamputasi nasib terbaik anaknya. Ini bukan kisah Kotiah, ini juga bukan kisah ayah Kotiah. Ini adalah kisah kita. Kita lah yang selalu mengatakan, mengeluh, memprotes pada Allah, mendikte Allah dengan selalu mengatakan, ya Allah, kenapa aku harus seperti ini terus? Kenapa aku begini terus? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku ya Allah? Kenapa aku miskin terus ya Allah? Kenapa aku selalu diliputin masalah-masalah? Itulah kita sendiri, pikiran kita yang telah mengamputasi nasib terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan nasib pada hamba-hambanya adalah nasib yang sempurna. Kitalah yang selalu merusak semua itu dengan pikiran-pikiran yang seudon. Bapak Ibu, coba ketika ayah Kotiah sudah belajar ilmu mengenai rezeki, apa yang dia katakan ketika Kotiah bilang, ayah lihat gambar roti ayah. Masih adakah tangan Kotiah? Ketika ayah bilang, wow keren, bagus sekali, Kotiah anak pintar. Tapi lain kali gambarnya di kertas ya nak, di buku gambar, jangan di mobil ayah. Tangan Kotiah selamat, mobil bisa diperbaiki, ya. Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain untuk selalu mendapatkan nasib yang terbaik, nasib yang sempurna yang sudah Allah berikan kepada kita, selain selalu berhusnudzon apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, itu adalah nasib yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.